Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami. Saat ini Tuhan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bila kiranya Engkau memberkati setiap kami yang mendengar dan juga yang menonton video ini, menjadi berkat bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang masa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, 'Aku mengenal Dia,' tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah orang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya sapa kita, Shalom. Tema yang menjadi renungan kita pada saat ini yaitu mengenal Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengenal Allah bukan sekedar memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia. Mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan menghidupi apa yang kita ketahui di dalam Dia. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa pengenalan akan Allah tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan dengan cara apa kita hidup. Yohanes memaparkan bahwa seseorang yang mengenal Allah tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Orang yang mengenal Allah justru adalah orang yang menyadari kelemahan dan dosanya. Orang yang mengenal Allah bisa saja pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak lagi hidup ke dalam dosa. Sekali lagi, orang yang mengenal Allah bisa saja pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak lagi hidup dalam dosa. Ketika orang yang mengenal Allah jatuh ke dalam dosa, ia tidak perlu menyembunyikan dosa itu, tetapi dengan jujur mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah dan memohon pengampunan kepada Yesus Kristus sebagai pengantara dirinya dengan Allah. Lalu seperti apa karakteristiknya orang yang mengenal Allah? Menurut firman Tuhan hari ini, ada dua karakteristiknya. Yang pertama,
yaitu melakukan perintah Kristus. Artinya, seluruh perintah Kristus merupakan nilai tertinggi dalam kehidupan orang yang mengenal Allah. Segala tindak tanduknya harus berdasarkan firman Allah. Kedua, hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus tidak semata-mata menjiplak apa yang pernah dilakukan oleh Yesus, seperti melakukan mukjizat atau disalib. Hidup sama seperti Kristus adalah melakukan prinsip hidupnya, yaitu hidup menaati dan melayani. Yaitu melayani Bapa dengan cara melayani sesama. Mari kita mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar mengenal Kristus? Renungkan hal yang Allah kehendaki untuk kita taati. Jangan keraskan hati, libatkan diri dalam pelayanan gereja maupun kegiatan sosial. Demikian juga ketika kita tergerak untuk menolong sesama, lakukanlah dengan penuh ketulusan. Selain ketulusan, diperlukan juga kesungguhan, sikap hidup dan hati yang terarah kepada Allah. Ambillah keputusan dan komitmen untuk melakukannya, karena itulah jalan mengenal Dia. Tetap semangat dan percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan menolong, menyertai, memberkati, dan memelihara hidup kita. Demikian saya sapa kita. Shalom.